Jadi kalau misalnya kita company ini terlihat legit apa enggak, produk dari yang dipasarkan dari brand-brand ini terlihat bagus apa enggak, itu dari branding luarnya, identitas, core value-nya. Banyak teori memang tentang branding atau strategic marketing, tapi ini yang kita tangkap lah ya, sisi bahasa-bahasa gampangnya lah, biar gampang dimengerti. Jadi sangat berkaitan. Jadi untuk yang dari branding, kita lanjutkan ke strategic marketing biasanya. Oke, kembali lagi bersama saya di Success Talk Total Code Indonesia. Kita kembali lagi bersama narasumber kita berbicara tentang branding dan strategic marketing. Ini menarik sekali tadi bicara offline to online. Nah, di Indonesia sendiri kan masih banyak lah ya perusahaan ataupun bisnis yang masih mayoriti di offline. Sebenarnya masih banyak juga gitu kan. Dan mungkin momen pandemi ini membuat mereka istilahnya awake dan mereka mulai masuk ke online. Tapi pergeseran dari offline to online itu kan juga perlu tadi ya, ada banyak hal. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk company atau sebuah bisnis ketika mereka saat ini mau bergeser? Jadi yang dulunya mungkin mayoritas masih offline, kemudian mereka mau bergeser. Jadi case-nya bukan mereka udah di online nih, tapi mereka masih offline, mungkin konvensional, tapi mereka ada mau keinginan bergeser to online. Apa yang harus mereka prepare dan langkah apa yang strategis ya perlu mereka lakukan? Ya. Kalau misalnya dari ini yang mungkin kita selalu kayak kasih saran juga ya, suggestion ke calon kliennya kita juga. Jadi yang paling pertama sih harus kenalin dulu, misalnya yang pertama kembali lagi ke research. Jadi satu, research ke marketnya, satu. Misal kalian jualan, misalnya nih klien kita jualannya susu untuk orang tua nih, manula-manula yang usianya 65 tahun ke atas. Nah mereka main online atau enggak? Kembali ke sana dulu. Jadi kalau misalnya online pun ternyata misalnya di mana? Oh mereka nggak main Instagram loh, mereka tuh mainnya di grup WhatsApp. Atau misalnya mereka udah langsung install kayak Tokopedia dan even nggak ke Shopee misalnya kayak gitu. Nah mereka taunya Tokopedia misalnya. Berarti ya kita tahu mainnya tuh harus kemana. Nah itu nggak akan bisa dilakukan kalau nggak ada riset pasar dulu, riset market. Jadi bukan berarti kayak langsung serta-merta semuanya kayak oh ya terabas aja Instagram. Kecuali misalnya brand tersebut, susu manula tersebut bakal nanti ngeluarin misalnya produk nih susu untuk remaja. Ya berarti memang oh ya kalau gitu Instagram, YouTube, TikTok diperlukan seperti itu. Nah itu baru mereka ngambil ke sana juga. Jadi selain riset target market dulu, nah itu juga harus riset kayak pasar. Untuk yang kompetitor serupa, apakah dia juga main nggak? Kira-kira dia mainnya di mana aja? Misalnya kayak memang produk susu orang tua ini yang produk susu orang tua A. Nah, dia ngeliat nih produk susu orang tua B sama C mainnya di mana juga. Misalnya mainnya kayak ternyata cuma oh mereka juga main di Instagram loh. Nah, itu kan harus kayak analisa dulu kenapa kok mereka main di Instagram. Apa ternyata berdasarkan data cucunya yang ngebeliin susu untuk orang tuanya misalnya seperti itunya. Itu yang harus dilakukan dulu stepnya. Jadi nggak serta-merta langsung kayak terabas semuanya kayak ini. Tapi bukan berarti kayak kita nggak boleh ini ya, harus berani juga buat main dan mencoba kayak pasar baru. Siapa tahu ternyata jualannya lebih efektif nih di misalnya ternyata ya lebih jualan efektifnya di grup WhatsApp. Nah padahal ya dia awalnya juga coba-coba. Jadi semua sosial media, semua aplikasi itu juga seharusnya perlu dicoba, tapi dengan ya itu analisa dulu sebelumnya ya terlebih dahulu. Oke, yang penting kan berarti ada research itu ya. Jadi bukan pokoknya lihat media sosial yang lagi tren kita masuk dan itu belum tentu juga. Iya, efektif atau enggak gitu. Kalau misalnya main di TikTok tapi ternyata kalau target marketnya 50 tahun ke atas atau 60 tahun tapi nggak ada di TikTok, terus yang ya memang yang ngeliat kan jadinya si anak-anaknya. Kalau berdasarkan data sebelumnya ternyata si anak-anaknya nih yang suka beliin susu buat orang tuanya, ya udah nggak apa-apa, memang bener berarti. Tapi kalau misalnya langsung end customer-nya langsung dan si orang tuanya ini nggak main di TikTok dan itu target market kamu ya buat apa buang uang di sana kayak gitu, mending lebih efektif ketemu lah ya permintaan nggak ketemu kayak gitu ya. Berarti itu yang paling the most important thing kalau misalkan perusahaan-perusahaan atau company yang mau bergeser gitu ya dari offline harus dipertimbangkan mana yang paling pas untuk dimasukin ya. Kalau enggak kan nanti bisa wasting budget juga ya gitu ya. Betul. Jadi rangkum ya, jadi harus riset dulu, baru tentukan medianya. Jadi kalau misalnya online itu kan banyak,
Kita bicara online kan banyak ada di sosial media, ada di macam-macam nih, ya kan? Jadi ada e-commerce, terus habis itu di advertising ada di TV, radio, banyak lah. Kalau by teori kan ada ATL, BTL ataupun di tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi yang pertama tadi saya rangkum dari Sena bilang, pertama tentukan dulu tahu purpose-nya dan riset dulu, masuk apa enggak. Baru kedua tentukan media yang tepat kayak gitu. Ya, oke. Tapi ada beberapa perusahaan itu yang mungkin loh ya akan bertanya, kalau mungkin Pak Steven ataupun Sena bisa ngomong, what is the most important, apa sih efeknya ketika kita pakai serangkaian research dan ini kemudian kita branding dan sebagainya ngikutin, padahal itu kan juga akan keluar cost ya tentunya ya. Akan keluar cost tambahan untuk company dan tentunya mungkin loh ya tidak akan langsung mendatangkan income. Ya, betul. Nah, tidak langsung mendatangkan income. Tapi bagaimana Steven, maksudnya Sena meyakinkan dan branding, strategic marketing itu sesuatu yang is the most important thing, apalagi di masa ke depan. Ya. Kalau misalnya dari, nanti mungkin bisa ditambahkan ya, jadi yang kita tidak pernah menjanjikan untuk convert to sales. Jadi branding dan strategic marketing adalah serangkaian, karena gini, kalau misalnya kita by teori ya, jadi kan ada, kalau yang tahu yang teori 4P, product, place, pricing strategy, promotion, yang akhir-akhir ini lately ketambahan people kayak gitu ya. Itu terlalu banyak faktor untuk mengarahkan seseorang atau consumer untuk mau buying power-nya kayak gitu kan ya. Yang kita bisa bantu adalah yang keempat ini, promotion. Jadi serangkaian yang kita kerjakan, branding, tampilan luarnya, core value-nya kita arahkan, dan juga dengan mungkin bantuan dari Total Quality untuk yang training SDM-nya dan development-nya, itu nanti kan kita mengarahkan yang kita untuk yang BSA kita bisa bantu, ini adalah di promotion. Kita genjarkan strategic marketingnya di online dan offline. Nah nanti kembali lagi nih, misal kita ambil contoh ya, ternyata waktu kita jalankan promosi satu produk ini, misalnya ya, ambil contoh produk minuman, salah satu minumannya ini. Ternyata waktu kita sudah jalankan dalam 3 bulan sampai 6 bulan, oke, brand awareness-nya bagus nih, impression-nya bagus, yang lihat banyak. Tapi ketika dia minum, harganya mahal, misalnya. Atau kita ambil yang lebih sensitif lagi. Rasanya agak kemanisan, misalnya kayak gitu. Itu kan ada beberapa yang harus kita perbaiki. Nah, yang bidang yang kita expert, yang kita kuasai di sini adalah bidang promotion. Nah, tapi untuk convert to sales ada banyak sekali pengukurannya yang tadi saya sebutkan kayak gitu. Oke, ditambahkan. Jadi kalau misalnya nanya tadi seberapa efektif ya, maksudnya untuk kalau misalnya kayak ada dari research, dari menggunakan strategi online ini juga, itu sebenarnya benar-benar efektif banget karena kan anggapannya kayak salah satu core-nya itu juga kayak kita harus paham dulu misalnya orang-orang internalnya tuh harus paham, maksudnya kayak kamu ini tujuannya sebenarnya kayak misalnya orang itu kerja di bagian sales atau orang itu kerja di bagian marketing ataupun orang ini kerja di bagian teknologi atau yang manajemen. Mereka harus paham dulu, maksudnya kayak tujuan, kayak harus kenal kayak perusahaannya mereka ini bergerak di bidang apa. Habis itu untuk tujuan marketnya mereka ini sebenarnya kayak nyasar ke siapa, karena ini kan branding itu nggak cuma asal kayak ya udah tampilan luarnya aja, tapi even orang internal pun harus tahu kan. Jadi mereka semua itu satu kesatuan sebenarnya. Kalau misalnya naik seberapa efektif banget kayak gitu, karena kayak sekali kamu misalnya kayak brandmu ini anggapannya tercoreng ya, anggapannya ya, kayak itu tuh susah banget buat kembaliin lagi, buat naik lagi ke permukaan ataupun mau jaga brand loyalty, karena untuk semua brand sebenarnya yang mau dikejar sama brand itu adalah brand loyalty-nya. Jadi bukan cuma sekedar brand awareness, karena kalau cuma brand awareness doang, orang mungkin bisa aja kayak ganti, misalnya air mineral, aku nggak loyal sih sama, misalnya sebut merek ya, Aqua, kayak gitu. Ya aku kayak mau dikasih apapun, ya udah nggak masalah, dikasih Club, dikasih Cleo, dikasih Amidis, terserah, bebas kayak gitu. Nah, seberapa pentingnya ini penting banget, karena itu juga yang nanti ngefeknya itu adalah yaitu pasti bisa ngefeknya ke sales, ngefek pencitraan di masyarakat, di mata publik, terus habis itu bisa ngatur juga opini publik kayak gitu. Nah itu yang seberapa ngefek banget kayak gitu. Jadi online offline semuanya harus kayak jalan, dan itu research itu lagi kembali yang kayak jadi core pertamanya itu juga seperti itu. Saya rasa apa yang dilakukan di branding itu sangat interesting sekali dan sangat penting. I'm agree dengan Steven sama Sena, karena orang ini kan pasti butuh, selain produk yang bagus kan butuh trust sekali ya.
Betul. Mereka butuh trust dari company-nya. Kalau semua barang delivery misalkan kopi yang sama, so value apa yang buat beda? Kira-kira kan gitu kan. Jadi dengan Iya, benar. branding kan bisa exposure apa bedanya, apa added value-nya, jadi kan gitu. Karena kita orang Indonesia kayaknya orang emosional gitu ya. Orangnya kan emosional banget. Jadi kalau kita bicara selain manusia, faktor lain kan nggak ada sisi emosionnya. Makanya Ya. karena people punya sisi emosional, branding is really important. Menurut saya sih seperti itu, ya kan? Tapi Iya. tadi nyambung offline and online, ya. Jadi untuk company atau produk atau apapun yang sudah goes to online, apakah dari BSA sendiri yang sudah berpengalaman melihat ke depan tren online seperti apa yang akan berkembang? Ini mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang sudah goes to online ini, yang Ya. analisa tren online akan seperti apa? Mereka mungkin sebelumnya sudah following ya, Ya. tren online, itu ikut ke sosial media sudah begini. Tapi kan ini kan grow terus. Nah kira-kira ke depan tren online ini akan seperti apa? Akan Ya. seperti apa kira-kira? Kalau misalnya, kalau ini nanti kan Sena boleh tambahkan juga. Jadi kalau misalnya ini kan selalu evolve. Jadi kan apalagi kan misalnya masanya ini selalu berubah-berubah. Yes. Tapi sosial media pun dari platformnya sendiri ya. Ini nanti kita bicara dari platformnya sendiri maupun dari consumernya ya. Itu platformnya pun misalnya Instagram selalu memperbarui fitur-fiturnya. Sekarang kalau misalnya mau Instagram shopping, mau shopping langsung di berandanya si brandnya itu bisa kayak gitu. Mulai saingan dengan e-commerce karena waktu itu e-commerce masuk. Sekarang ganti lagi ke generasi berikutnya. Ada TikTok. Banyak brand sekarang sudah mulai beralih ke TikTok juga. Saya ralat, bukan beralih. Menambahkan exposure untuk brand awareness maupun brand loyalty-nya ke TikTok. Banyak sih berkembang. Jadi tugasnya kita adalah membantu klien-klien untuk ke offline dan online ini tetap berjalan dengan lancar dan juga maksudnya jangan sampai kehilangan konsumer tetap maupun potensial customer kayak gitu. Oke. Dan kalau misalnya ke depannya kita misalnya memproyeksi seperti apa, Yes. yang pertama sih pasti kayak sosial media ini bakal kayak berkembang. Jadi kayak makin banyak kayak kemarin kalau misalnya Andre tahu kan juga misalnya keluar nih misalnya Clubhouse kayak gitu yang tiba-tiba rame kayak gitu. Nah, walaupun sekarang ini kesannya kalau di Indonesia mulai agak ya masih ada tapi agak kayak meredup kan karena mungkin mereka tetap gimana manusia makhluk visual kayak gitu, mereka masih kayak lari di Instagram, di TikTok kayak gitu. Dan even TikTok sekarang kayak ngeluarin banyak banget kan, maksudnya kayak fitur-fitur baru, terus habis itu mulai udah kayak yang content creator di TikTok bisa bikin playlist sendiri kayak di YouTube kayak gitu, jadi mereka nggak perlu repot-repot cari kayak part 2-nya misalnya kayak gitu. Nah itu yang paling pertama, maksudnya sosial media ini bakal terus evolve dan kedepannya at least kayak ya 5 tahun lagi itu pasti bakal ada sosial media baru. Nah, tapi diklaim sejauh ini belum ada yang bisa ngalahin Instagram seperti itu. Jadi, tapi kita bisa ngeliat nanti ya, lihat perkembangan TikTok juga. Terus yang kedua, VR kayak virtual reality pasti bakal lebih banyak lagi. Jadi kayak, nah itu, jadi kayak klien-klien kita pun udah banyak yang minta dibikinin, misalnya kayak, tolong dong cariin buat kayak 360, kayak 360 virtual room tour kayak gitu-gitu. Terus dan juga kayak artificial intelligence sama semuanya tuh udah menggunakan kayak e-money, e-wallet kayak gitu-gitu. Jadi semuanya tuh serba pakai QR code dan semuanya serbanya belanjanya tuh online, digitalnya makin banyak. Jadi kayak memang ternyata ya toko-toko online-nya kayak klien kita pun itu juga banyak banget gitu. Maksudnya untuk yang perpindahan untuk orang-orang order online. Nah berarti kan masyarakat berarti semakin melek buat kayak belanja di e-commerce kayak gitu. Jadi ada kayak perubahan behavior consumernya juga kayak gitu dalam dia langsung belanja kayak gitu. Jadi kayak benar artificial intelligence terus kayak yang VR kayak gitu-gitu tuh makin pasti kedepannya makin banyak lagi. Jadi kayak sekarang kan udah bisa nih misalnya kayak orang-orang mau beli lipstick mereka udah bisa nyoba shade lipsticknya itu warnanya kayak gimana kayak gitu. Nah itu kan udah orang-orang yang kerja di IT kan pasti kayak next level lagi kayak gitu. Nah even kalau misalnya kita ngeliat di Amerika, Korea, dan di negara-negara maju lainnya, mereka tuh kan kayak 3 tahun, 5 tahun lebih cepat dari kita, lebih advance dari kita. Nah, kayak misalnya konser hologram dan segala macam itu nggak menutup kemungkinan nanti next Indonesia bisa dapat experience kayak gitu juga untuk konsumennya. Seperti itu sih yang kita lihat.
Menarik ya, kayaknya dengan perkembangan teknologi kali ya, sekarang Mm-mm. bisa engage walaupun secara online gitu ya. Ya, berjauhan kayak gitu. Jadi semuanya Di lipstick takut salah gitu kan, warnanya Ya. di picture-nya warnanya ini, nanti datangnya juga beda. dan itu even kayak cowok pun bisa nyoba loh. Kan Ya, kalau misalnya online nggak cuma cewek aja, maksudnya siapa tahu ya. Andre misalnya mau beli lipstick nih. Ada program juga apa haircut atau Ya, benar-benar bisa untuk salon. berarti bisa fitting di tempat gitu kan, ya kan? Yes, Kayaknya benar-benar. teknologi apa ya memainkan peranan penting ya. Kalau misalkan sepengalaman Steven sama Sena pada perkembangan branding ini teknologi sangat memainkan peranan penting gitu ya. Ataukah ada faktor lain? Media yang bisa digunakan sih gitu ya. Jadi Ataukah ada faktor lain yang, tapi kan pasti ada faktor eksternal ya dari perkembangan branding ini kan yang mendukung BSE sendiri untuk bisa berkarya kan pasti ada yang mendukung. Salah satunya kan yang saya lihat teknologi. Selain teknologi, apakah ada faktor tertentu yang sangat support perkembangan branding sekarang? Kalau misalnya dari kita sendiri sih ini ya, jadi kayak yang pertama lebih tetap gimana-gimana, kita pasti butuh SDM, maksudnya kayak manusia, walaupun ada beberapa tuh yang mungkin ngerasa kayak, oh ya semuanya udah bisa diganti teknologi kok, kayak gitu. Nah padahal enggak juga, maksudnya tetap ada peranan penting manusia atau SDM ini, yang apalagi di industri kreatif kayak kita, jadi nggak bisa cuma asal teknologi main ini aja, tapi ada kayak sentuhan kreativitas dari manusia tuh yang dibutuhkan. Jadi misalnya contohnya, riset dan data sekarang udah baik banget, maksudnya bisa pakai langsung kayak teknologi ataupun kayak IT gitu ya dibikin program. Tapi tetap ada kayak sentuhan kreativitas yang maksudnya kayak konten-konten ini yang kayak yang di kalau di Instagram misalnya Andre tahu kayak receh atau kayak meme kayak gitu. Nah itu kan kalau nggak dari otaknya orang Indonesia, negara-negara berflower ini, Betul. kayak orang-orang plus 62, nah itu kan nggak mungkin bisa keluar kayak konten-konten yang lucu kayak gitu, yang maksudnya kayak meramaikan jagat-jagat maksudnya sosial media. Jadi kadang perlu juga yaitu tadi kayak FGD ataupun in-depth interview itu kan nggak mungkin bisa dilakukan sama robot misalnya kayak gitu-gitu. Benar-benar harus ada sisi emosi yang dikembangkan tadi itu, yang dari ngambilnya harus dari SDM atau manusia kayak gitu. Menambahkan juga ya, jadi SDM itu sangat penting di proses seleksi kita juga. Jadi kan kita berurusan dengan tampilan visual, jadi desainer portfolio kita juga bagus, strategi data, baca risetnya harus bagus, memberikan tipe-tipe tactical strategi yang baik untuk mereka. Gitu kan juga mereka harus tahu dengan baik, menguasai pasar, business development-nya, mengertilah di bidangnya masing-masing kayak gitu. Jadi proses seleksi dan rekrutmen kita juga agak selektif kayak gitu, untuk memberikan hasil yang terbaik untuk klien gitu. Karena itu bisnis juga butuh ini ya, total quality untuk bisa mengelola SDM-nya luar biasa. Itu harus. Development-nya di total quality, branding-nya di BSE. Tapi ini menarik sekali dan gini, ada ide, misalkan ada orang juga banyak bertanya dan saya juga mengamati, ada orang ingin membuat satu branding tertentu, kadang-kadang kan tadi yang dikatakan kita harus research, ngikutin istilahnya apa yang jadi tren sekarang, bisa masuknya di mana. Tapi satu sisi ada orang berpikir bahwa membuat sesuatu yang different mungkin agak anomali dari tren yang ada. Mungkin ada anomali dari atau yang ada sekarang kali ya. Apakah itu it's okay ataukah ada pertimbangan khusus kalau membuat mau sesuatu yang beda, yang mungkin out of the box, yang aneh orang bilang, tapi kadang-kadang juga apa ya, sepengetahuan saya di pasar yang ada kadang-kadang yang aneh itu juga berpotensi bisa tiba-tiba boom begitu. Iya. Juga mungkin gini ya. Jadi kan kalau misalnya kalau dari teori ya, kalau boom boleh, tapi bisa di-maintain nggak? Jadi betul di handle dengan baik nggak untuk offline dan online-nya? Apakah cuma boom sesaat aja? Karena misalnya kalau kita tahu beberapa daerah di Indonesia pun juga bukan apa ya, consumer yang loyal. Dia ada sesuatu yang baru, dia coba. Tapi oke, sudah tahu rasanya. Akankah datang lagi nggak? Apakah repeat buying nggak? Kayak gitu. Jadi harus tetap di-maintain untuk strategic marketing di online maupun offline-nya. Kayak gitu. Oke, berarti boom aja nggak cukup ya, gitu ya. Harus bisa konsisten gitu ya. Oke, bisa maintain. Oke. Dan sekarang nih, exactly
Stephen sama Sena kan berpengalaman kurang lebih tadi 7 years di BSE menangani orang-orang, dan boleh tanya sedikit nggak, kira-kira apa sih yang spesial dari BSE ketika tangani customer yang beda dari mungkin ketika tangani branding yang lain? Ya, ya. Kalau misalnya kita boleh sedikit ini ya cerita. Kalau misalnya kita expert di bidangnya kita. Karena kebetulan saya S1-nya memang di bidang desain, branding, dan juga saya S2-nya ambil strategic marketing. Jadi benar-benar, dan Sena pun dari SICOM, jadi ilmu komunikasi, dan tim-tim yang tadi yang seperti saya bilang, proses rekrutmennya kita agak selektif, dan kita mau deliver hasil yang terbaik. Apa yang membedakan company kita dengan company branding yang lain? Yang pertama adalah, jadi kita selalu deliver yang terbaik dari brand mereka, inginnya itu apa, kita memvisualisasikan dengan output yang terbaik, satu. Nah, dengan taste yang portfolio yang kita miliki. Yang kedua adalah saran-saran yang kita sajikan itu sesuai dengan kebutuhannya mereka. Bukan hanya Oke, kamu butuh sosial media. Oh, kamu butuh untuk offline. Bukan. Kita lihat, kita research dulu. Mereka butuhnya apa, kita baru sarankan seperti itu. Jadi service yang ada yang kita memang lakukan itu, misalnya yang pertama adalah branding untuk identitinya. Kedua adalah strategic marketing. Jadi kalau yang orang-orang tahu kan bahasanya adalah social media management. Kita nggak berhenti sampai situ saja. Social media management, kalau dulu bilangnya desainer bisa jadi social media marketer, nggak selesai sampai situ. Kita ada strategic marketing online dan offline yang kita berikan, gitu, di brand untuk kliennya gitu. Ditambahkan. Kalau mungkin mau lihat portfolionya BSE bisa lihat di mana nih? Ya, di Instagram kita di @brandingsupport.asia. Nah, tonton di situ. Nanti saya akan coba kita sampaikan di description kali ya, bisa lihat juga ya, Stephen sama Sena. Apalagi Sena mungkin ada yang ditambahkan? Udah sih, kebetulan ya memang tadi kayak udah dirangkum mostly sama Stephen ya. Cuma memang kalau misalnya testimoni sendiri nih dari kliennya, kalau klien-klien sih ngerasa kita ini kayak fleksibel dan mungkin karena kebetulan yang bekerja di sini itu juga anak-anak muda semua, dan mereka ada kayak up to date, mereka maksudnya kayak up to date juga ya sama apa yang sedang terjadi sama di dunia sosial media. Jadi kan mereka deket juga gitu loh sama dunia sosial media. Mereka tahu apa yang lagi tren di TikTok, apa yang lagi tren di Instagram, mereka ngikutin, dan jadi mereka bisa kayak nyajikan konten itu yang memang relatable, yang bisa kayak mereka bikin target marketnya brand yang kita pegang ini juga relate gitu dengan kontennya kita, jadi bisa engage sama brand tersebut. Nah itu juga dari klien ya, maksudnya klien kayak ngasih masukan seperti itu. Dan yang pasti sih kita tahu kalau misalnya kita ini hidup di era digital, maksudnya BSA ini sendiri pun terus belajar, terus kayak memperbarui kayak pengetahuan kita, terus habis itu memang juga kita ngikutin lagi ngetren apa. Nah itu kita berusaha untuk terus kayak nggak pernah berhenti belajar sih. Itu yang kayak kunci utamanya kita juga ya di BSA seperti itu. And the last, Stephen and Sena, ya. Ada message nggak sih buat teman-teman yang mungkin akan sempat nonton video ini untuk mereka yang ingin punya branding lebih baik, strategic marketing lebih baik? Kira-kira ada pesan ataupun saran buat teman-teman kita yang nantinya akan nonton di video ini nggak? Iya. Kalau misalnya business owner atau brand punya suatu brand sendiri, jangan takut untuk trial and error. Karena memang tidak ada ilmu pakem yang di strategic marketing ini. Mungkin di satu brand bisa viral, mungkin di satu dan meningkatkan sales, atau di satu brand dicoba persis exact nggak bisa viral yang sama. Jadi trial and error. Jadi mungkin tahu dulu tujuannya apa, di-researchkan dulu ya, jadi dan langsung defining pinginnya, goals-nya apa, baru gunakan media yang tepat kayak gitu. Kalau misalnya dari aku pribadi sih seperti ini. Kalau misalnya kebanyakan orang kan selalu ngelihat, misalnya contohnya nih, aku mau pakai agency nih, ataupun aku mau pakai kayak third party ya, even kayak BSA ataupun Total Quality kayak gitu. Mereka sering banget kayak mikir kayak, ya ampun, tapi ini expense banget, kayak ini uang yang harus aku keluarin kayak gede banget gitu. Nah ini yang aku, maksudnya kita juga BSA itu selalu kayak berusaha tekankan dan educate our clients. Kalau misalnya kalian itu kayak hire third party kayak gini, itu bukan kayak expense. Anggap aja jangan dianggap itu ini tuh kayak expense ya, walaupun namanya marketing expense gitu ya, ataupun kayak management expense kayak gitu. Tapi anggaplah ini kayak coba ubah pola pikir tuh jadi investment kayak gitu.
Jadi kayak dengan kamu ngeluarin uang ini, misalnya dengan kamu harus mengeluarkan sejumlah uang, kamu akan mendapatkan kayak long term investment kayak gitu untuk branding. Mungkin kamu nggak bisa langsung dapat sekarang gitu, tapi mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kamu bakal reap apa yang kamu sudah sow kayak gitu. Jadi itu yang nanti kamu bakal mendapatkan hasilnya itu nanti. Jadi kayak 2 tahun, 3 tahun lagi mungkin, dan itu pun langsung kayak besar kayak gitu. Ini bukan kayak dukun ya, maksudnya kayak menjanjikan, tenang kamu nanti pasti langsung kayak gini. Tapi memang itu terbukti kayak gitu, dan udah banyak klien kita pun yang maksudnya kayak udah memberikan testimoni seperti itu juga kayak gitu. Jadi jangan pernah takut, maksudnya kayak kalau misalnya untuk kayak business owner atau kayak yang punya startup ataupun punya home industry kayak gitu, jangan takut buat kayak mengeluarkan uang untuk investment. Jadi bukan expense tapi anggaplah sebagai investment seperti itu. Yes, true. Menarik sekali. Jadi strategic marketing, pemasaran, branding. Jadi saya bilang ini bukan ilmu perdukunan ya, ada research-nya. Iya. Walaupun hari ini Stephen seperti di perdukunan hitam-hitam. Ini nggak kayak tidak sesederhana itu, ya kan, strategic pemasaran, marketing, dan buat branding. Tadi ada dijelaskan, ada research, ada research kompetitor, research market, penyesuaian budget dan lain sebagainya. Dan saya percaya di penutup ini bahwa strategik itu penting. Orang punya strategik aja kadang bisa gagal, apalagi kita semua nggak punya strategik, ya kan. Jadi make sure kalian mungkin siapkan prepare, atau kalau nggak bisa ada third party, teman-teman atau orang-orang seperti BSE, teman Total Quality bisa membantu Anda tentunya. Dan semoga branding ke depan, semoga strategik ini bisa bantu setiap company yang nonton hari ini, juga semoga terbantu dengan sharingnya Stephen, sharingnya Sena. Thank you very much. Okay, Stephen and Sena and Branding Support Asia, semoga semakin sukses, ya kan? Semoga kliennya semakin banyak, ya kan? Oke, thank you very much waktunya. See you next time. Thank you. Thank you. Terima kasih, Stephen. Oke, dengan demikian acara Sales Talk kita sudah selesai. Thank you very much buat teman-teman yang standby. Dan jangan lupa kalau Anda ingin mengikuti acara-acara ataupun konten-konten Total Quality yang lain, Anda bisa terus follow sosial media kami, tentunya di YouTube Total Quality. Anda bisa nyalakan loncengnya, Anda subscribe supaya bisa ikuti update-updatean terbaru. Dan jangan lupa Anda juga kunjungi Instagram kami, ada Facebook, juga Twitter kami ya. Karena di sana ada banyak sekali informasi-informasi yang terbaru dan tentunya akan membantu Anda menjadi lebih baik ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, di konten-konten berikutnya, dan salam sukses untuk kita semuanya.